Halo Bedikers. Selain taktik militer yang jitu, penggunaan senjata yang mumpuni di tengah-tengah pertempuran juga bisa menjadi perhitungan tersendiri. Tentu saja, hal ini juga menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah misi. Tak banyak yang menyangka kalau Indonesia ternyata punya deretan senjata yang mendunia. Mulai dari senapan yang bisa menembus tank, hingga senjata yang bisa digunakan untuk bertempur di bawah air. Apa saja deretan senjata maut karya anak bangsa ini? Mari kita bongkar. Yang pertama ada sniper peledak tipe SPR-2. SPR adalah singkatan dari senapan penembak runduk yang diproduksi oleh PT Pindad Indonesia. Senapan ini memungkinkan penembak untuk mengatur ketinggian posisi dari stabilitas senapan dengan cara mengatur bipod pada bagian bawah depan laras. Hal ini membuat SPR-2 memiliki akurasi yang tinggi. Pada esensinya, SPR-2 bukanlah senapan yang menargetkan manusia, melainkan objek militer seperti tank atau mobil baja. Dalam satu magasin SPR-2 dapat memuat sampai dengan 5 peluru. Senapan ini dapat menggunakan beberapa tipe peluru, 12,7 x 99 mm sesuai dengan kebutuhan. Tersedia 3 pilihan peluru yakni MU-3M untuk latihan menembak, lalu MU-3 SAM yang bisa mengoyak kendaraan lapis baja hingga tembus, serta MU-3 Blam yang dapat meledak setelah mengenai target. Senapan yang digunakan di operasi militer Papua ini sangat ampuh untuk menjebol baja setebal 10 mm. Kaca anti peluru kendaraan tempur bahkan bisa melumpuhkan lawan yang bersembunyi di balik tembok batu bata atau kayu tebal sekalipun. Senjata ini sangat efektif bila digunakan untuk aksi sabotase seperti melumpuhkan helikopter dan pesawat terbang di landasan. SPR-2 memiliki panjang 1620 cm dengan bobot total 16 kg. Dilengkapi alat bidik teleskop dengan perbesaran 5 hingga 25 kali, senjata ini mampu memuntahkan peluru dengan kecepatan awal 850 km per detik. Artinya, sasaran dengan jarak 2 km dapat ditempuh dengan waktu kurang dari 3 detik. Atas kemampuannya yang luar biasa, sniper SPR-2 mendapat pengakuan dari dunia internasional. Keren kan? Dan selanjutnya ada SSX, varian terbaru dari keluarga senapan serbu PT Pindad. Hadir dengan kaliber 7,62 x 51 mm yang dapat diandalkan pada berbagai skenario pertempuran. Dalam pengoperasiannya, setiap pucuk senapan SSX dilengkapi dengan magasin berkapasitas 15 butir peluru. Secara desain, senapan serbu ini terinspirasi dari FN Scar dari Belgia dan Heckler Koch HK417 asal Jerman. Dengan tampilan yang modern, SSX dirancang fleksibel untuk menjadi senapan serbu maupun penembak jitu. Kemampuan senapan ini disebut-sebut mampu mengalahkan senapan serbu paling melegenda buatan Rusia, yakni AK-47. Senapan ini menggunakan peluru dengan kaliber 7,62 x 51 mm, sementara AK-47 memiliki kaliber 7,62 x 39 mm. SSX juga memiliki jarak tembak efektif hingga 800 meter, sedangkan AK-47 cuma di kisaran 300 meter. Senapan SSX ini dirancang dengan menggunakan metode reverse engineering, yang artinya senjata dibuat dari gabungan sejumlah produk persenjataan hasil buatan Pindad maupun non-Pindad. Misalnya saja rumah mekanik dan penutup yang diambil dari SS1. Kemudian bagian laras mengambil kepunyaan SPR1. Dan Picatinny Rail mengambil milik senapan FN Scar, namun SSX tidak sepenuhnya berasal dari gabungan sejumlah komponen senjata. Beberapa di antaranya merupakan rancangan baru. Salah satunya adalah popor yang bisa dilipat. Selain itu, panjang popor juga bisa diatur sesuai dengan kondisi fisik penembak. Buset. Kemudian ada SS-2, senjata yang diproduksi oleh PT Pindad pada tahun 2005 ini mulai digunakan oleh Infanteri Angkatan Darat pada tahun 2006, menggantikan senjata sebelumnya SS-1. Dibandingkan pendahulunya, SS-2 diyakini memiliki tingkat presisi lebih bagus dan bobot sedikit lebih ringan. Lewat senjata ini pula, TNI berhasil beberapa kali memenangkan kompetisi menembak dunia Australian Army Skill at Arms Meeting atau AASAF. Senapan serbu ini sebetulnya berasal dari desain senjata FNC keluarga Belgia yang dibeli lisensinya oleh PT Pindad.
Senjata ini juga memiliki laras lebih panjang sehingga meningkatkan tingkat presisi. SS2 ini memiliki flash suppressor atau peredam api yang mirip dengan senapan M16A2. SS2 juga mampu memberi presisi tembakan yang baik dengan bantuan ACOG scope di atasnya. SS2 memiliki ukuran amunisi 5,56 x 45 mm dan mesin yang berisi 30 butir peluru. Berat senapan ini mencapai 3,2 kg dengan panjang 930 mm. Per menitnya, SS2 mampu memecahkan 700 butir peluru. Jarak efektif tembak mencapai 500 meter dengan kecepatan peluru mencapai 710 meter per detiknya. Dan senapan serbu SS2 menjadi satu produk buatan Pindad yang laris manis di pasar internasional. Terdapat 8 varian dari senjata laras panjang seri ini. SS2 V7 Subsonic, SS2 V5, SS2 V5A1, SS2 V4HB, SS2 V2, SS2 V4, SS2 V1HB, dan SS2 V2HB. Untuk penggunaan dalam negeri telah lebih dari 25.000 unit senjata jenis ini digunakan oleh pasukan TNI. Sementara di luar negeri, senapan jenis ini telah masuk ke pasar Asia Tenggara dan Asia Tengah. Nah, terakhir ada senapan serbu bawah air atau biasa disebut SSBA. Alutsista ini dirancang oleh PT Pindad dengan berkolaborasi dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan atau Dislitbang TNI Angkatan Laut. Kolaborasi ini menghasilkan sebuah senapan amfibi yang terinspirasi dari APS Rifle asal Rusia. SSBA secara spesial dirancang untuk melengkapi persenjataan pasukan khusus TNI Angkatan Laut, seperti Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka, hingga pasukan intai amfibi atau Taifib. Dengan bobot total seberat 4,5 kg, SSBA mampu memuntahkan 20 butir peluru dalam satu megesin. Tembakan efektifnya yakni berjarak antara 20 hingga 30 meter untuk kedalaman 5 meter, 10 hingga 20 meter untuk kedalaman 20 meter, dan 5-10 meter untuk kedalaman 40 meter. Mengusung kaliber 5,66 mm x 150 mm, SSBA diharuskan memiliki beragam kriteria khusus agar bisa disebut sebagai senapan di bawah air. Syarat ini meliputi ketahanannya terhadap air laut, bisa berfungsi di darat maupun di dalam air, aman dan mudah dioperasikan dan mudah dalam perawatan. SSBA yang memiliki kriteria senapan pertempuran khusus juga harus dilengkapi dengan amunisi yang spesial, sebuah proyektil berbentuk jarum dengan diameter 5,66 mm dan panjang 120 mm dengan berat peluru sekitar 26 gram berhasil diciptakan dengan desain khusus untuk bisa berakselerasi dengan baik di bawah air. Kemampuan anak bangsa untuk selalu menciptakan berbagai inovasi pada sistem alutsista sudah seharusnya patut kita apresiasi. Selain menjadi bukti kemajuan teknologi, hal ini juga dinilai bisa mengurangi ketergantungan Indonesia dengan bangsa asing. Dengan kata lain, kita selangkah demi selangkah untuk berdaulat di bidang alutsista militer. Gak heran kan kalau Indonesia berada di ranking 16 negara terkuat dalam bidang militer dari 140 negara?